lihat layar monitor itu aja aku udah terharu banget. Tangan Allah itu ada ketika aku mengerjakan ujian SKD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rani Budianti YouTube channel. Aku adalah seorang nutrisionis yang alhamdulillah lulus CPNS di formasi tahun 2019. Dan kali ini aku mau sharing pengalaman menjelang ujian SKD. Jadi hal-hal penting apa aja sih yang harus disiapkan menjelang ujian SKD? Kemudian doa dan zikir apa yang aku amalkan saat menjelang ujian SKD? Dan trik mengerjakan ujian SKD. Dan di video kali ini juga menggambarkan hari di mana aku lulus SKD. Jadi, simak sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya aku lebih semangat lagi dalam membagikan pengalaman dan kesuksesan aku menjalani seleksi CASN 2019. Subscribe sekarang ya. Penting apa aja sih yang udah bisa teman-teman siapkan dari sekarang? Di antaranya cek jadwal ujian dari instansi yang teman-teman lamar. Kemudian pastikan teman-teman juga tahu sesi keberapa dan jam berapa registrasinya dimulai. Kemudian buat perkiraan waktu berangkat dan waktu perjalanan menuju titik lokasi. Pastikan teman-teman nggak kena macet dan nggak terlambat juga untuk sampai di titik lokasi. Teman-teman juga udah bisa menyiapkan seragam dari sekarang. Mending dipisahin dari sekarang seragam yang akan digunakan saat ujian SKD. Dari atas sampai sepatu, itu mending pisahin dari sekarang. Dan jangan lupa berkas-berkas atau persyaratan yang harus dibawa menuju titik lokasi. Lumayan banyak ya berkas-berkas yang harus dibawa di ujian SKD tahun ini. Nah, kalau aku sendiri tahun kemarin tuh menyiapkan satu buah map yang aku kasih label di depannya, isinya harus ada apa aja supaya berkas-berkasnya tidak tercecer, dan ketika sampai di titik lokasi aku tinggal ambil aja isi dari map itu. Nah, menjelang ujian SKD, aku melakukan rutinitas seperti biasa yang diawali dari sholat tahajud. Jadi ada yang aku potong nih kegiatan aku, yaitu belajar. Biasanya kan sebelum sholat tahajud aku menyempatkan untuk belajar. Tapi di hari ujian SKD ini aku nggak belajar. Jadi aku langsung sholat tahajud, kemudian aku sholat witir, kemudian aku menunggu azan subuh sambil zikir dan istighfar seperti biasa. Kemudian qobliyah subuh, salat subuh, zikir pagi, tilawah pagi. Kemudian aku bersiap, aku menyempatkan juga untuk salat duha. Dan setelah salat duha ini, aku memberikan afirmasi positif ke diri sendiri. Dan saya bilang sama Allah kalau aku siap hari ini menerima kabar terbaik. Aku siap melihat keajaiban hari ini. Dan aku siap menerima pertolongan dari Allah. Meski rasanya nggak terlalu siap untuk menjalani ujian SKD, tapi aku memberikan afirmasi positif ke diri sendiri supaya aku lebih tenang dan lebih yakin untuk mengerjakan soal SKD beberapa jam lagi. Kemudian, hal penting juga yang harus dilakukan sebelum berangkat ke titik lokasi adalah sarapan. Ini penting banget karena kita tahu jam tunggu menjelang masuk ke ruangan ujian itu lumayan lama, terus juga ujiannya juga sama ya, lama juga memakan waktu. Jadi jangan sampai kelaparan karena itu menghambat konsentrasi pastinya. Nah, setelah sarapan ini masih ada sedikit waktu aku gunakan untuk baca materi soal yang agak lupa. Waktu itu banyak lupa di TWK, jadi aku baca-baca ringan dan review kembali materi TWK. Itu cuman singkat aja sih. Nah, hal penting lagi sebelum berangkat ke titik lokasi ujian yaitu minta maaf dan minta doa ke kedua orang tua. Aku melangkahkan kaki keluar rumah menuju titik lokasi ujian dengan niat lillahi ta'ala. Kemudian zikir dan doa apa aja sih yang aku amalkan menjelang ujian SKD. Nah, ketika keluar dari rumah rasa gugup atau nervous itu udah langsung ada ya. Jadi sepanjang perjalanan aku nggak lepas dari sholawat, dan ketika masuk ke area titik lokasi aku disambut sama banner ini dan aku makin gugup saat itu.
aku juga menyempatkan untuk zikir doa Nabi Yunus yang aku yakini sekali bahwa ini tuh doa mustajab yang mendatangkan pertolongan Allah. Doa ini aku sebutkan berulang-ulang ya, aku nggak tahu jumlahnya. Pokoknya selama menunggu menuju masuk ruangan ujian itu aku nggak lepas dari berdoa dan zikir. Jadi ketika bertemu dengan teman atau ada yang ajak kenalan di titik lokasi, aku cuman secukupnya aja, senyum secukupnya, kenalan secukupnya, nggak ngobrol yang panjang-panjang, dan aku lebih fokus ke membangun koneksi dengan Allah. Dengan harapan saat ratusan orang membutuhkan pertolongan Allah di sesi tersebut, Allah tuh memprioritaskan untuk menolong aku terlebih dahulu. Kemudian aku juga membaca surat Al-Insyirah sebelum masuk ke ruang ujian dengan menanamkan dalam hati di mana ada kesulitan, di situ pasti ada kemudahan. Nah, nervous aku tuh benar-benar hilang ketika sesi doa sebelum mengerjakan soal ujian SKD. Jadi udah di depan laptop itu ada sesi berdoa dan aku udah memasrahkan semuanya ke Allah. Nah, kemudian trik menjawab soal SKD. Yang pertama, awali dengan doa dan kerjakan dengan tenang. Jadi penting banget nih buat teman-teman tahu cara menenangkan diri sendiri atau cara membangun ketenangan diri. Kalau aku salah satu membangun ketenangan diri itu ya seperti tadi ya, banyak berdoa dan bersolawat. Yang kedua, kerjakan soal yang dirasa paling mudah. Waktu tahun lalu tuh aku mengerjakan dengan urutan TKP, TWK, dan TIU. Dan aku targetkan di setiap materi soal itu maksimal 30 menit. Tapi lebih bagus juga lebih cepat dari 30 menit karena aku butuh waktu yang banyak untuk TIU. Yang ketiga, ketika telah dihadapkan dengan soal, fokus ke pertanyaannya terlebih dahulu. Kemudian cari jawabannya di penjelasan soal. Seperti itu. Yang keempat, jangan pernah kosongkan jawaban. Jadi walaupun soal di nomor tersebut nggak bisa teman-teman jawab, tetap isi aja gitu. Yang mana kira-kira yang dijadikan jawaban. Kemudian tulis di kertas catatan kalau nomor tersebut tuh teman-teman jawab dengan ragu. Ketika ada sisa waktu, teman-teman bisa cek ulang, dibaca kembali atau dipikirkan kembali. Tapi ketika waktunya habis, tidaknya teman-teman sudah mengisi, jadi tidak dijawab kosong, seperti itu. Jadi, untuk TKP dan TWK, pastikan teman-teman baca semua pilihan gandanya, cermat dan teliti dalam menjawab soal dan dalam memilih jawabannya. Karena tahun lalu itu di TWK yang penalaran itu pilihan gandanya tuh mirip-mirip. Kemudian selanjutnya tebak jawaban dengan logis. Khusus buat soal-soal yang teman-teman gak tahu jawabannya apa, cobalah kaitkan antara pilihan ganda dan penjelasan soalnya gitu. Jadi tahun lalu juga aku mencari kesamaan dari pilihan gandanya dan soalnya, khususnya di TWK nih. Dan yang terakhir, percaya diri. Pastikan teman-teman memilih jawaban dengan percaya diri, jangan terlalu banyak diganti-ganti jawaban. Nah, tahun lalu 90 menit itu terasa sangat singkat sekali. Aku sampai di detik terakhir itu masih ada di depan laptop sampai CAT-nya nutup sendiri. Dan di 15 detik terakhir aku tutup dengan doa, kalau aku ikhlas dengan hasilnya, aku percayakan kepada Allah. Dan alhamdulillah ketika keluar gedung dan aku lihat layar live score, aku ternyata masuk ranking 5 dari 250 orang atau dari peserta yang menjalani ujian di sesi 2. Tanpa berpikir aku lulus ke tahap SKB atau enggak, lihat layar monitor itu aja aku udah terharu banget gitu ya. Dengan melihat skor yang lulus ambang batas juga udah sangat mengharukan buat aku. Mengingat di TWK juga aku banyak bingung. Di TIU pensil aku patah, jadi aku membuang beberapa menit untuk menunggu pensil yang baru dari panitia. Aku yakin banget aku mengerjakan soal ujian SKD itu nggak sendiri. Aku ditolong Allah. Aku yakin banget pertolongan Allah itu ada ketika aku mengerjakan ujian SKD. Sebenarnya tugas kita tuh cuma memaksimalkan usaha berupa belajar dan ibadah kita, biar untuk kelulusannya itu menjadi urusan Allah SWT. Buat teman-teman yang belum ujian, selagi ada waktu, mari lebih dimaksimalkan lagi belajar dan ibadahnya.
Jalani setiap usaha dan proses dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan dimudahkan teman-teman dalam menjalani ujian SKD. Diberikan skor yang sesuai dengan target yang diharapkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke pejuang CASN yang lain. Follow juga Instagram aku ya. Bye-bye.